Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Elo Megalestari dengan NIM 1902104021112. Perkenalkan, nama saya Rizky Adzalis dengan NIM 190210402033. Masalah penelitian menurut Noto Atmojo tahun 2002, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Selanjutnya, Noto Atmojo tahun 2002 juga menyebutkan bahwa pada hakikatnya masalah penelitian adalah segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk rintangan dan hambatan atau kesulitan yang muncul. Selain itu, masalah penelitian juga diartikan sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntut peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa adanya masalah penelitian oleh karena adanya rational gap antara yang diharapkan dan kenyataan. Meskipun masalah penelitian itu selalu ada dan banyak, belum tentu mudah untuk mengangkatnya sebagai suatu masalah penelitian. Oleh karena itu, diperlukan kepekaan terhadap masalah penelitian. Selanjutnya, latar belakang masalah penelitian. Melalui latar belakang masalah, pengalaman tentang permasalahan penelitian yang sedang dihadapi dapat menjadi lebih utuh. Suatu rumusan latar belakang masalah yang baik pada umumnya mampu mengungkapkan 4 hal, yaitu yang pertama, mengungkapkan isu-isu. Dalam latar belakang masalah, perlu dikemukakan isu-isu yang aktual, mengingat bahwa isu-isu itu merupakan hal yang mengganjal tentang sesuatu hingga memerlukan penyelesaian. Isu-isu tersebut dapat berupa gejala, fenomena, atau bahkan komentar yang sedang ramai atau hangat diperbincangkan saat ini. Nah, isu-isu dapat berperan sebagai masalah pokok yang segera memerlukan penyelesaian. Kemudian, yang kedua, mengungkapkan fakta-fakta. Latar belakang masalah bisa juga menguraikan fakta-fakta yang memperkuat isu. Nah, maksudnya di sini yaitu ada keyakinan bahwa isu yang diangkat tidaklah dibuat-buat, melainkan nyata adanya. Fakta-fakta yang dimaksud umumnya tentang data berupa angka-angka maupun data-data kualitatif. Sumber data ataupun fakta tersebut seharusnya disebutkan, misalnya dari suatu media massa, jurnal, laporan, sebuah instansi, atau hasil penelitian sebelumnya. Nah, di sini peneliti hendaknya memperhatikan pula kualitas dan keaktualan fakta-fakta yang dikemukakan tersebut. Kemudian yang ketiga, menguraikan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, peneliti sebaiknya juga menguraikan kebutuhan penelitian, yaitu memberikan argumentasi atau justifikasi untuk apa masalah dipecahkan melalui penelitiannya. Suatu penelitian akan memiliki nilai lebih apabila hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kepentingan yang lain. Kemudian yang keempat, memiliki tingkat kesukaran berkaitan dengan pemecahan masalahnya. Maksudnya adalah selain menarik penelitian yang mengangkat atau meneliti masalah tersebut masih langka atau jarang. Jadi, jika masalah tersebut diteliti, maka akan menjadi bahan masukan atau informasi yang berharga bagi siapapun yang terkait dengan masalah yang akan diteliti tersebut. Selanjutnya, syarat masalah penelitian. Permasalahan yang akan diangkat sebagai topik penelitian menurut Hulley and Cummings dalam Siswanto dan kawan-kawan tahun 2013 harus memenuhi persyaratan atau kriteria Wiener, yaitu feasible, interesting, novel, ethical, dan relevan. Maksudnya adalah yang pertama feasible, tersedia cukup subjek penelitian, dana, waktu, alat, dan keahlian. Kemudian yang kedua interesting, maksudnya adalah masalah yang akan diangkat untuk topik penelitian
hendaknya yang aktual, sehingga menarik untuk diteliti. Kemudian yang ketiga, novel. Maksudnya, masalah dapat membantah atau mengkonfirmasi penemuan atau penelitian terdahulu, melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan sesuatu yang baru. Kemudian, yang keempat, etikal. Masalah penelitian hendaknya tidak bertentangan dengan etika. Kemudian, yang kelima yaitu relevan. Apa itu relevan? Jadi, masalah penelitian sebaiknya disesuaikan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yang keenam, teknologi atau iptek. Jadi, masalah penelitian ini ditunjukkan untuk meningkatkan atau mengembangkan keilmuan dan penelitian yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber masalah penelitian. Nah, masalah penelitian merupakan masalah atau isu-isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya suatu penelitian. Nah, masalah ini bisa muncul dari berbagai sumber. Bisa bersumber dari pengalaman yang pernah dirasakan peneliti dalam kehidupan pribadi atau tempat kerjanya. Selain itu, juga bisa berasal dari perdebatan ekstensif dalam literatur. Nah, masalah penelitian ini juga bisa muncul dari perdebatan kebijakan di pemerintah atau antara para eksekutif kenamaan. Nah, jadi intinya sumber-sumber masalah penelitian bisa jadi sangat beragam. Berbagai sumber dari mana permasalahan penelitian dapat digali, diidentifikasi, dan dikembangkan. Nah, antara lainnya yaitu yang pertama, berasal dari pengalaman pribadi. Setiap orang dapat mengidentifikasi secara unik masalah dari pengalaman pribadinya dalam keseharian. Selain itu juga pengalaman akademik selama belajar serta mengerjakan tugas ataupun laporan. Kemudian yang kedua, lanjutan atau perluasan penelitian. Peneliti dapat mengambil permasalahan penelitian dari hasil penelitian sebelumnya yang biasanya tercantum pada saran untuk mengembangkan atau melanjutkan penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sumber kepustakaan. Nah, sumber kepustakaan ini bisa berasal dari buku teks, jurnal, laporan, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, membaca buku teks, jurnal, maupun laporan penelitian dapat memperkaya khasanah pengetahuan. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan identifikasi masalah yang memberi rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Kemudian yang keempat, forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Nah, hasil pertemuan ilmiah dan diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman atau para pakar di bidangnya dapat membuka wawasan dan pandangan kita untuk memperoleh identifikasi masalah yang direncanakan sebagai bahan atau menyusun skripsi atau tesis. Nah, kemudian yang kelima yaitu observasi atau pengalaman langsung dalam praktek. Nah, hasil observasi dan pengalaman langsung juga merupakan sumber yang masalah yang potensial dijadikan dalam merencanakan suatu penelitian. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah penelitian. Rumusan masalah atau yang biasa disebut dengan problem formulation merupakan suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Sehingga rumusan masalah merupakan formulasi dari pertanyaan penelitian yang artinya merupakan kesimpulan pertanyaan yang terkandung dalam pertanyaan penelitian. Kemudian, rumusan masalah harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalah harus jelas, padat, dan dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian yang kedua, rumusan masalah harus mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat kesimpulan sementara
atau yang biasa disebut dengan hipotesis. Kemudian yang keempat, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Kemudian yang kelima, suatu perumusan masalah adalah berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interrogatif, baik pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif maupun pertanyaan yang memerlukan jawaban eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan dua atau lebih fenomena atau gejala di dalam kehidupan manusia. Kemudian yang keenam, bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Dalam arti, pemecahannya secara jelas diharapkan akan memberikan sumbangan teoritik yang berarti, baik sebagai pencipta teori-teori baru maupun sebagai pengembangan teori-teori yang lama atau yang sudah ada. Kemudian yang ketujuh, dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual, sehingga pemecahannya menawarkan implikasi kebijakan yang relevan pula dan dapat diterapkan secara nyata bagi proses pemecahan masalah bagi kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya, kegunaan atau fungsi rumusan masalah. Nah, perumusan masalah memiliki berbagai fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan, atau dengan kata lain dapat berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Nah, perumusan masalah tidak berharga mati, akan tetapi dapat berkembang dan berubah setelah peneliti sampai di lapangan. Kemudian yang ketiga, sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dikumpulkan oleh peneliti serta jenis data apa yang tidak perlu disisihkan oleh peneliti. Keputusan memilih data mana yang perlu dan data mana yang tidak perlu dapat dilakukan peneliti, karena melalui perumusan masalah, peneliti menjadi tahu mengenai data yang bagaimana yang relevan dan data yang bagaimana yang tidak relevan bagi kegiatan penelitian. Kemudian yang keempat, dengan adanya rumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi mudah dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk masalah penelitian. Nah, apabila dilihat dari bentuknya, maka masalah penelitian terdiri dari beberapa bentuk, yaitu yang pertama, permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih. Jadi, tidak bersifat membandingkan dan mencari hubungan. Contohnya, yang pertama, bagaimana peningkatan hasil ujian akhir nasional siswa sekolah dasar di Indonesia? Kemudian, contoh yang kedua, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap rencana pemerintah menetapkan wajib belajar 12 tahun? Nah, selanjutnya yaitu permasalahan komparatif. Permasalahan komparatif merupakan suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Nah, contohnya yaitu yang pertama, adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa SMP dari sekolah negeri dan swasta? Nah, di sini jelaskan bahwa sebagai variabel penelitian adalah prestasi belajar berdasarkan perbandingan dua sampel, yaitu berdasarkan status sekolah yang berbeda antara negeri dan swasta. Kemudian, contoh yang kedua, adakah perbedaan motivasi kerja guru antara di sekolah di Pulau Jawa dan di luar Jawa? Nah, di situ terdapat satu variabel dan dua sampel. Nah, sebagai variabel, penelitian adalah motivasi kerja guru berdasarkan perbandingan di dua wilayah yang berbeda, yaitu antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan asosiatif. Nah, permasalahan asosiatif merupakan suatu pertanyaan penelitian yang bersifat
hubungan antara dua variabel atau lebih yang terdiri atas yang pertama terdapat hubungan simetris. Jadi hubungan simetris merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama, bukan hubungan kausal maupun interaktif. Contoh yang pertama, adakah hubungan antara ukuran tinggi badan dengan keinginan untuk sehat? Kemudian adapun contoh yang kedua, adakah hubungan kemampuan di bidang matematika dengan kemampuan berbahasa Indonesia? Kemudian selanjutnya yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Nah, contohnya yang pertama, adakah hubungan motivasi untuk sukses terhadap prestasi belajar siswa? Nah, contoh yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh kurikulum dan media pendidikan terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan sekolah. Selanjutnya hubungan interaktif atau resiprokal, atau bisa disebut juga dengan timbal balik. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Contohnya yaitu, adakah pengaruh antara kualitas kinerja dan loyalitas karyawan layanan yang diberikan suatu perusahaan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, dalam kasus ini variabel X adalah kualitas kinerja, kemudian variabel Y adalah loyalitas karyawan, dan variabel Z adalah kepuasan pelanggan. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan di masalah penelitian ini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi asumsi dalam penelitian. Asumsi dalam penelitian memberikan penjelasan terkait sampai batas mana suatu teori dapat diterapkan. Kemudian, asumsi dari suatu teori adalah sejumlah pernyataan yang dapat diterapkan dalam lingkungan tertentu. Kemudian pernyataan ini juga bukan untuk diuji, melainkan sebagai sesuatu pernyataan yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar. Nah, seorang peneliti tentu harus merumuskan asumsi karena yang pertama, asumsi dapat digunakan sebagai dasar atau titik tolak dalam memecahkan masalah penelitian. Kemudian yang kedua, asumsi sebagai acuan atau suatu pernyataan yang menguraikan variabel-variabel penelitian. Dan yang ketiga, asumsi dapat menjadi sumber untuk merumuskan hipotesis. Nah, asumsi juga bisa disebut dengan anggapan dasar. Anggapan dasar ini adalah suatu pernyataan yang tidak diragukan lagi kebenarannya sebagai titik tolak dalam suatu penelitian. Asumsi harus didasarkan pada keyakinan peneliti, sehingga dalam dijadikan titik tolak dalam penelitian, kebenarannya sudah tidak diragukan lagi atau hanya dikira-kira saja atau bahkan hanya spekulasi. Akan tetapi sudah betul-betul harus didukung oleh teori-teori dan hasil-hasil penelitian sebagai sesuatu bahan yang relevan. Nah, merumuskan asumsi bukanlah hal yang mudah karena sesuatu yang telah dirumuskan tersebut tentu harus dipastikan kebenarannya. Selanjutnya, cara menentukan asumsi. Nah, asumsi atau anggapan dasar harus didasarkan atas kebenaran yang telah diyakini oleh peneliti. Tentu sebagai bahan pendukung asumsi atau anggapan dasar ini, sebaiknya peneliti melakukan studi perpustakaan untuk mengumpulkan teori-teori dari buku maupun penemuan dari penelitian. Kemudian hasil-hasil dari studi pustaka ini kemudian disimpan sebagai bahan rujukan, bisa ditulis dalam kartu-kartu ataupun ke dalam buku catatan, yang kemudian akan menjadi sumber bahan referensi penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti. Nah, kegunaan asumsi atau anggapan dasar ini untuk memperkuat permasalahan dan membantu peneliti untuk memperjelas dalam menetapkan objek penelitian, kemudian wilayah pengambilan data, serta instrumen pengumpulan data. Selanjutnya yaitu hipotesis dalam penelitian. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya secara empiris. Hipotesis ini berasal dari dua penggalan kata, yaitu hypo yang berarti di bawah dan juga tesa yang berarti kebenaran. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya. Kemudian pada saat fenomena yang dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dan verifikasi.
Menurut rilis, hipotesis ini merupakan suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang diamati. Sedangkan menurut Good and Gates menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah tafsiran atau taksiran referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan kondisi-kondisi yang diamati. Secara garis besar, kegunaan hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Jadi, dengan adanya hipotesis ini, penelitian dapat semakin spesifik seperti itu. Kemudian yang kedua, hipotesis menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta. Kemudian yang ketiga, hipotesis sebagai alat yang sederhana dan memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi dalam suatu kesatuan yang penting dan menyeluruh. Jadi dengan adanya hipotesis ini, yang awalnya fakta-fakta di lapangan bersifat bercerai-berai, kemudian di dalam hipotesis dijadikan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Sedangkan yang keempat, hipotesis sebagai paduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hipotesis dalam penelitian. Hipotesis dalam penelitian yang akan saya terangkan memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antar fakta yang ada di lapangan yang kemudian akan dikembangkan menjadi suatu penelitian. Nah, yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Jadi, hipotesis yang sudah dikembangkan oleh peneliti, yang akan dikembangkan oleh peneliti, itu tentu harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga tidak bersifat fiksi. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu. Maka, tentu juga harus disertai dengan tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Sedangkan ciri-ciri yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Nah, pernyataan-pernyataan yang ada di dalam hipotesis itu tentu harus dapat diuji baik itu melalui penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan ciri-ciri yang kelima yaitu hipotesis harus sederhana. Nah, jadi hal ini mengacu kepada kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang disertakan di dalam hipotesis. Haruslah bersifat sederhana dan tidak rumit. Dalam hal ini maka dapat dijadikan suatu pernyataan yang mudah dipahami. Dan yang keenam, hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Kembali lagi kepada pernyataan yang pertama dan kedua, maka hipotesis ini juga harus berhubungan dengan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya yaitu karakteristik hipotesis. Nah, karakteristik hipotesis yang baik, yang pertama merupakan dugaan terhadap keadaan variabel yang mandiri. Perbandingan variabel pada berbagai sampel tentu merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Dalam hal ini maka pernyataan-pernyataan di dalam hipotesis tentu harus padat dan jelas sehingga dalam mengartikannya tidak menimbulkan kerancuan seperti itu. Kemudian yang ketiga, hipotesis dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Ini berarti variabel-variabel yang dicantumkan dalam hipotesis harus dapat diukur dan arah hubungan antara variabelnya tentu harus jelas. Nah, seringkali rumusan hipotesis ini dimulai dengan suatu proposisi yang menunjukkan hubungan antara variabel dan diikuti oleh pernyataan yang lebih spesifik tentang arah serta kuatnya hubungan tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu rumusan masalah deskriptif atau mandiri, yang kedua rumusan masalah komparatif atau perbandingan, dan rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Maka dengan demikian bentuk hipotesis juga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Nah, yang pertama, hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Sedangkan yang kedua, hipotesis komparatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama, tetapi populasi dan sampelnya yang berbeda-beda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda.
Dan bentuk yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif, adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu menggali dan merumuskan hipotesis. Nah, menemukan suatu hipotesis memerlukan kemampuan si peneliti dalam mengaitkan masalah-masalah dengan variabel-variabel yang dapat diukur dengan menggunakan suatu kerangka analisis yang dibentuknya. Nah, menggali dan merumuskan hipotesis ini mempunyai seni tersendiri. Jadi dalam menggali hipotesis, si peneliti harus yang pertama mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan dengan jalan tentu banyak membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mempunyai kemampuan untuk memeriksa dan keterangan yang diperiksa itu tentang tempat-tempat, kemudian objek-objek, serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitiannya, sehingga hal tersebut dapat memudahkan proses penelitian. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya sesuai dengan kerangka teori serta kerangka teori ilmu dan relevan dengan penelitiannya. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis ini tentu bukan hanya mudah, sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kesukaran dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, tidak adanya kerangka teori atau pengetahuan tentang teori yang terang. Dalam hal ini bisa jadi peneliti tidak menemukan teori yang tepat yang dapat dikembangkan dalam penelitiannya. Yang kedua, kurangnya kemampuan untuk menggunakan kerangka teori yang sudah ada. Nah, jika yang pertama tadi tidak menemukan kerangka teori atau tidak bisa merumuskan kerangka teori, yang kedua ini kurangnya kemampuan, maka bisa jadi peneliti kurang mampu dalam mengembangkan teori yang sudah didapatkan. Yang ketiga, gagal berkenalan dengan teknik-teknik penelitian yang ada untuk dapat merangkai kata-kata dalam membuat hipotesis secara benar. Selanjutnya yaitu petunjuk dalam merumuskan hipotesis. Nah, yang pertama, hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan padat serta spesifik. Yang kedua, hipotesis sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan dalam hipotesis ini bukan sebuah pertanyaan ya teman-teman, tapi pernyataan. Nah, kemudian yang ketiga, hipotesis sebaiknya menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih yang tentunya dapat diukur dan dikembangkan menjadi sebuah penelitian. Yang keempat, hipotesis hendaknya dapat diuji. Jika hipotesis sudah memiliki hubungan antara dua variabel atau lebih, yang selanjutnya maka hipotesis hendaknya dapat diuji. Jadi hal tersebut harus diperhatikan dengan baik. Kemudian yang kelima, hipotesis sebaiknya mempunyai kerangka teori. Jadi agar tidak menyebabkan kesukaran dalam merumuskan sebuah hipotesis, maka harus diawali dengan kerangka teori yang tepat. Terima kasih.